Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Saya dari Prodi S1 Manajemen Ruang 003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu biaya overhead pabrik. Baiklah teman-teman, langsung saja akan saya share screen PowerPoint-nya. Nah, baiklah, ini dia. Mungkin sudah terlihat di layar teman-teman. Akan saya langsung jelaskan apa itu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah elemen biaya produksi menurut objek pengeluarannya. Biaya overhead pabrik disebut juga biaya konversi, yaitu biaya untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk. Jadi, biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Penggolongan atau klasifikasi biaya overhead pabrik. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini. Yang pertama, biaya bahan penolong. Kemudian yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Kemudian yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Yang keenam, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Kemudian yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Penggolongan biaya overhead pabrik ini dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik variabel, yang kedua biaya overhead pabrik tetap, dan yang ketiga biaya overhead semi variabel. Yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada di pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama biaya langsung departemen, dan yang kedua biaya overhead tidak langsung departemen. Penentuan biaya overhead pabrik. Penentuan tarif biaya overhead pabrik. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik, yaitu penentuan tarif biaya overhead pabrik, dilakukan melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produksi. Setelah anggaran overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya overhead pabrik pada produk. Pembebanan biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan BOP pada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam penentuan harga pokoknya, maka produk akan dibebankan BOP dengan menggunakan tarif biaya overhead variabel dan tarif biaya overhead tetap. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam penentuan harga produksinya, maka produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Nah, kemudian pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Tujuan pengumpulan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead yang dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Kemudian yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya metode full costing. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi
dicatat dalam rekening kontrol BOP sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Kemudian pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya metode variable costing. Seperti halnya dalam metode full costing, biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol BOP sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut. Kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi. Karena dalam metode variable costing, biaya overhead tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Tidak diperhitungkan harga pokok produksinya. Maka biaya overhead sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening BOP sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, dan yang kedua biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam menghitung tarif biaya overhead pabrik atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi seperti karena perubahan harga, bahan penolong, dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga produk pokok penjualan. Sebagai akibatnya, harga pokok produksi yang semula berisi biaya overhead pabrik yang diperhitungkan berdasarkan taksiran dan disesuaikan menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jika selisih biaya overhead pabrik disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Tidak ada alasan yang kuat untuk menaikkan harga pokok persediaan hanya karena ketidakefisienan atau adanya kapasitas yang tidak terpakai. Terima kasih. Ya baiklah, sepertinya penjelasan tentang biaya overhead pabrik saya akhiri cukup sampai di sini. Jika ada salah-salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.